Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya sahabat semua? Ya, semoga saja kita semua selalu dalam lindungannya serta dijauhkan dari wabah yang tengah melanda dunia saat ini. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kembali Kang Asep akan bercerita yang tentunya masih dalam cerita misteri kisah nyata. Kisah ini Kang Asep dapatkan dari narasumber, yaitu teman sekantor Kang Asep ya, yang Kang Asep beri judul Dialah Pembunuhku. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa nih, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Malam yang begitu tenang dengan semilir angin yang bertiup dengan lembut membelai sepasang insan berdua tengah duduk mesra di bawah sebatang pohonan rindang. Bulan sabit yang baru saja menampakkan diri dengan malu-malu melihat kemesraan dua insan itu. Kerlip bintang-bintang kecil yang bertaburan di langit pun seakan tak mau ketinggalan, turut memperindah malam itu. Ya, malam itu malam minggu. Hendra dan Nia, sepasang kekasih yang malam itu mereka berdua memutuskan untuk bermalam minggu di sebuah bukit yang berada di pinggiran kota. Mereka duduk berdua di bawah sebatang pohon yang rindang, memandang kerlip lampu kota yang terlihat begitu indah, yang tentunya terasa sangat menyenangkan hati mereka berdua saat itu. Suasananya asik ya bang, sejuk dan indah. Tapi kenapa ya, kok baru kali ini kita kesini? Ucap Nia ke Hendra yang saat itu berada di sampingnya. Iya dek, sekarang saja gak sengaja kita datang ke tempat ini. Karena bingung aja kita tadi, muter-muter dan akhirnya sampai kemari juga. Jawab Hendra ke Nia. Sembari makan kacang dua kelinci yang ia beli di warung, Hendra pun kembali berbicara. Dek, kalau suatu saat nanti abang mati, adek carilah laki-laki yang baik ya, untuk jadikan suami, jangan asal-asalan. Celetuk Hendra dengan suara pelan. Ucapan Hendra tentu saja membuat Nia terkejut dan langsung menjawab. Ih, abang nih ngomong apa? Pakai basmati segala. Emang abang mau mati sekarang gitu? Mau ninggalin aku gitu? Gak boleh ngomong gitu bang, aku gak suka dengarnya. Jawab Nia sedikit kesal. Iya kan, yang namanya umur kita gak tahu dek. Entah-entah malam ini abang mati. Sambung Hendra seraya merengkuh mesra bahu Nia. Udahlah bang, jangan bahas masalah itu lagi. Kalau enggak, kita pulang saja. Jadi enggak enak ceritanya aneh-aneh. Pungkas Nia seraya melepaskan rengkuhan tangan Hendra. Nia merajuk dan semakin kesal. Tentu saja Nia kesal karena manusia mana yang mau kehilangan kekasih yang ia cintai. Iya, abang gak bahas itu lagi, tapi jangan merajuk lagi ya. Bujuk Hendra ke Nia, sembari merengkuh kembali bahunya Nia. Aku malam ini justru ingin bercerita tentang suatu hari kita menikah dan memiliki anak. Kita bahagia ya bang. Jawab Nia masih dengan sikap kesal. Amin, semoga saja ya dek. Impian kita terkabul, pasti abang bahagia. Sambung Hendra. Tanpa terasa waktu terus berjalan. Angin malam
terasa semakin dingin. Bahkan sang rembulan dan kelip bintang dan indah pun mulai menghilang, tertutup awan dan gelapnya malam. Terasa ada sesuatu yang dingin mengenai tubuh Nia dan Hendra saat itu. "Wah, hujan deh, yuk kita pulang," ucap Hendra ke Nia. Ya benar saja, saat itu rintik hujan gerimis mulai turun. Mereka berdua pun beranjak untuk bersiap pulang. Berjalan menuju ke sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan tak jauh dari tempat mereka duduk. Ya memang bukit itu bukanlah sebuah bukit hutan, namun terdapat akses jalan menuju ke suatu tempat di mana sebuah lokasi objek wisata. Hendra dan Nia merasa terkejut serta was-was ketika mereka tiba di mana sepeda motornya terparkir, karena walau suasananya gelap namun masih dapat terlihat samar ada beberapa orang tengah berdiri tak jauh dari sepeda motornya. Dengan bantuan cahaya flash dari ponselnya sebagai penerang, Hendra dan Nia terus melangkah mendekati sepeda motornya dan langsung menaiki sepeda motor. Baru saja Hendra mengambil kunci kontak dari saku jaket hendak menghidupkan motornya, tiba-tiba saja beberapa orang yang berada tak jauh dari Hendra dan Nia mendekati secara bersamaan. Lalu tanpa berbicara sama sekali, sosok-sosok yang entah siapa atau berapa jumlahnya langsung menyergap Hendra dengan pukulan-pukulan keras terhadap Hendra. Buk! Satu pukulan tinju dari salah satu sosok itu telak mengenai wajah Hendra. Tentu saja hal itu membuat Hendra terhuyung kesakitan dan terjatuh bersama dengan sepeda motornya. Demikian pula dengan Nia. Kaki sebelah kiri Nia terhimpit dan terjepit sepeda motor, sehingga Nia tidak dapat bangun atau bergerak. Ia hanya bisa menjerit dan menangis, merasa kesakitan dan ketakutan. Apalagi saat itu melihat Hendra tidak diberi kesempatan untuk bangun dan melawan. Secara bersamaan, sosok-sosok itu mengeroyok Hendra, sehingga yang terdengar hanya suara jerit kesakitan dari Hendra saja. Nia berteriak, menjerit, memohon kepada sosok-sosok yang tidak tahu siapa sebenarnya mereka agar menghentikan menyakiti Hendra kekasihnya itu. "Tolong, aku mohon jangan sakiti dia," jerit dan ratap Nia. Namun sosok-sosok itu seakan tak mendengar jerit dan tangis Nia. Justru terlihat semakin beringas hingga terdengar jeritan tertahan dari Hendra. Lalu tak terdengar lagi suara jeritan dari Hendra lagi. Setelah merasa puas serta Hendra sudah tak bergerak lagi, dengan cepat sosok-sosok itu pun pergi. Nia hanya dapat menyaksikan kepergian mereka dengan derai air mata. Mereka meninggalkan Hendra dan Nia begitu saja. Saat itu para pelaku yang terlihat oleh Nia hanya 2 unit sepeda motor saja, tanpa tahu siapa mereka dan berjumlah berapa orang. Suasana malam yang sebelumnya terasa begitu indah dan bahagia bagi Hendra dan Nia, secara tiba-tiba berubah menjadi malam yang begitu menyakitkan, bahkan memilukan. Tiba-tiba saja, dar! Kilatan cahaya yang diiringi petir menggelegar, membuat Nia semakin ketakutan. Cahaya kilat itu walau hanya hitungan detik sempat menerangi alam sekitarnya. Di saat itulah Nia melihat tubuh Hendra terkapar tak bergerak tidak jauh darinya. Nia berusaha menarik kakinya dari himpitan sepeda motor itu. Dengan susah payah akhirnya ia bisa melepaskan dari himpitan sepeda motor. Hujan yang sebelumnya hanya gerimis kini mulai terasa semakin deras. Nia terus menangis, menjerit, meminta tolong walau tak tahu kepada siapa. Karena ia tahu saat itu
jauh dari manapun serta malam pun telah larut. Nia mendapati tubuh Hendra tak bergerak lagi. Kembali ia menjerit histeris. Entah sudah berapa lama di bawah derasnya hujan. Nia menangis sembari terus memeluk kepala Hendra di pangkuannya. Secara perlahan tapi pasti tubuh Hendra terasa semakin dingin. Nia memeluk erat Hendra, seakan ia tak ingin melepaskan tubuh kekasihnya yang telah tak bernyawa lagi walau sesaat. Pagi yang sejuk dan indah di bukit yang tidak terlalu tinggi di pinggiran kota. Embun pagi masih bergelantungan menambah keindahannya. Di pagi nan indah itu pula terlihat kerumunan beberapa orang di pinggir jalan yang memang di sebelah bukit tersebut ada desa-desa kecil yang akses jalannya memang hanya melintasi bukit itu. Kerumunan beberapa orang itu adalah warga yang tengah melintasi tanpa sengaja melihat ada sesuatu yang janggal di tepi jalan dan tentunya mengundang mereka untuk berhenti dan melihatnya. Beberapa meter dari jalan memang saat itu terlihat ada dua sosok yang tergeletak di atas rerumputan. Tak jauh dari dua tubuh itu terdapat pula satu unit sepeda motor dengan posisi terguling. Dua sosok tersebut diantaranya satu orang pria dengan beberapa luka di bagian tubuhnya. Tidak terlihat tanda-tanda kehidupan dari sosok pria tersebut. Sosok yang satunya lagi adalah seorang wanita cantik dengan raut wajah terlihat pucat pasi. Namun sosok wanita itu masih terlihat bernafas walau kondisinya sangatlah lemah. Melihat hal tersebut di antara masyarakat yang secara kebetulan melintas di daerah itu segera melaporkan ke polsek terdekat. Mendapat laporan dari masyarakat, dengan cepat anggota kepolisian pun mendatangi TKP, mengamankan TKP dan membawa kedua orang tersebut ke rumah sakit Bayangkara. Singkat cerita, setelah di rumah sakit dan hasil pemeriksaan tim medisnya dari kedua sosok tersebut, salah satunya dinyatakan telah meninggal dunia, yaitu sosok yang pria. Yang tak lain, kedua sosok tersebut adalah Hendra dan Nia. Beberapa jam di ruang IGD, Nia belum juga sadar. Namun, terlihat ada seorang wanita parubaya tengah menangis sembari memeluk tubuh Nia. Itulah ibunya Nia yang berhasil dihubungi pihak kepolisian berdasarkan alamat KTP yang berada di dompet Nia. 2 hari kemudian, kesadaran serta kesehatan Nia telah pulih kembali. Nia diperbolehkan untuk pulang ke rumah oleh pihak rumah sakit. Setibanya di rumah, Nia tidak banyak bicara. Ia masih saja terus menangisi kepergian Hendra, kekasih yang ia cintai untuk selamanya. Seakan tidak percaya saat itu kekasih yang ia cintai telah tiada. Kenapalah tega membunuh Bang Hendra ya? Hanya kata-kata itulah yang selalu terucap dari bibirnya. Karena sungguh pun kejadian itu di depan matanya. Namun ia tidak dapat melihat wajah para pelaku pembunuh Hendra. Karena selain gelapnya malam, para pelaku itu pun menggunakan sebo atau penutup wajah. 2 hari sekembalinya Nia dari rumah sakit. Saat itu Nia tengah duduk di teras rumah bersama ibunya. Ibunya Nia sangat mengkhawatirkan putrinya. Ia pun masih dapat berucap syukur karena Nia masih dapat diselamatkan. Di saat Nia yang ditemani ibunya tengah duduk mengobrol di teras rumah,
terlihat ada satu unit mobil masuk ke dalam halaman rumahnya. Lalu dari dalam mobil itu keluar 3 orang pria yang tidak dikenal. Ketiga pria itu lalu menghampiri dan berucap salam. Assalamualaikum. Maaf mengganggu, Bu. Kami dari Polsek hendak berjumpa dengan Nia. Ada yang perlu dibicarakan perihal kejadian beberapa hari yang lalu. Demikian ucap salah satu dari 3 pria itu yang ternyata mereka adalah anggota polisi. Mendengar ucapan tamunya yang mengatakan jika tamunya anggota polisi, ibunya Nia langsung berdiri dari duduknya dan mempersilahkan masuk. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk, Pak. Setelah ketiga tamunya masuk dan duduk di kursi ruang tamu, ibunya Nia pun permisi ke belakang untuk membuatkan minum. Dan saat itu hanya Nia yang duduk di ruang tamu berhadapan dengan ketiga anggota polisi yang saat itu menggunakan pakaian preman. Setelah berbasa-basi sedikit, salah satu anggota kepolisian mulai bertanya, Dek, maksud kedatangan kami ke sini bermaksud untuk meminta keterangan bagaimana kejadian sebenarnya yang telah terjadi sama adik saat itu. Ucap salah satu anggota polisi tersebut mengawali obrolan. Mendengar pertanyaan anggota polisi itu, sejenak Nia hanya diam. Terlihat butiran bening kembali keluar dari sudut matanya. Setelah sedikit tenang, lalu Nia mulai berbicara. Menceritakan semua yang telah terjadi dengan suara parau karena isak tangisnya. Ketiga orang anggota polisi itu mendengarkan keterangan dari Nia dengan seksama. Sesekali mereka bertanya kepada Nia secara bergantian, namun tak banyak informasi yang didapat dari Nia yang merujuk kepada tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Hendra. Karena memang sangat sulit untuk mengenali pelaku penganiayaan bahkan pembunuhan itu. Di akhir ceritanya Nia menyampaikan sesuatu yang tidak logika namun cukup membuat ketiga anggota polisi itu terkejut. Pak, tadi malam Bang Hendra datang ke saya melalui mimpi saya. Dia mengatakan bahwa yang telah membunuhnya adalah Ajwar dan teman-temannya, Pak. Dia pun meminta tolong kepada saya untuk melapor ke polisi. Dia meminta tolong ke polisi untuk menangkap pembunuhnya. Demikian ucap Nia kepada ketiga polisi itu, sembari terus mengusap air matanya yang saat itu mengalir. Maaf Dek, Ajwar itu siapa ya? Adik kenal dengan Ajwar? Tanya salah seorang anggota polisi itu ke Nia. Saya kenal Pak, dia teman laki-laki saya. Dia pernah bilang suka ke saya, cuma saya tolak karena perilakunya tak bagus Pak. Dia suka mabuk-mabukan, bahkan dia itu suka begal orang. Tutur Nia tentang Ajwar panjang lebar. Anggota kepolisian pun mencatat nama serta alamat Ajwar yang didapat dari Nia. Baik Dek, terima kasih atas keterangannya. Kami permisi dulu ya, dan suatu saat kami membutuhkan keterangan dari Nia. Kami berharap Nia bisa membantu dalam proses perkara ini ya. Ucap salah satu anggota polisi itu yang jika dilihat mungkin beliau komandannya. Setelah mencatat nomor ponsel Nia serta memberikan nomor ponselnya, anggota polisi itu pun pamitan dan pergi. Setibanya di kantor, pihak kepolisian pun membuat surat panggilan dan mengirimkan kepada Ajwar untuk diperiksa atau tepatnya dimintai keterangan. Ajwar pun memenuhi panggilan itu, namun keterangan Ajwar sangat jauh dari dugaan sebagai pelaku. Hal itu membuat bingung pihak kepolisian karena
Berulang Nia menghubungi pihak penyidik jika Nia masih terus didatangi Hendra, walau hanya di dalam mimpi, yang mengatakan jika pembunuhnya adalah Ajwar. Lagi-lagi pihak polisi memanggil dan memeriksa Ajwar hingga dengan cara yang lebih keras. Namun Ajwar dengan teguh menjawab jika ia tidak tahu menahu dengan terbunuhnya Hendra. "Silakan masuk." Pintu pun dibuka. Salah seorang anggota polsek mengetuk pintu ruang Kapolsek dan tak lama berselang terdengar suara perintah masuk dari dalam. "Oh, kamu Ren? Silakan masuk." "Ada apa, Ren?" tanya Kapolsek itu setelah tahu siapa yang datang. "Siap, Dan. Izin, saya mau bicara sebentar sama komandan," ucap Reno kepada Kapolseknya. "Oh, yaudah, duduklah." Perintah Kapolsek mempersilahkan untuk duduk di kursi yang ada di hadapannya. Cerita apa, Ren?" Setelah Reno duduk, Kapolsek pun bertanya, hendak membicarakan apa gerangan kepadanya. "Izin, Dan. Saya mau minta izin untuk melakukan lidik perihal kasus pembunuhan beberapa hari yang lalu itu, Dan. Karena saya penasaran, Dan. Sudah beberapa orang yang kita panggil dan diperiksa, namun sepertinya belum ada titik terang. Tapi saya curiga dengan Ajwar, Dan. Jadi saya minta izin untuk melakukan lidik dengan cara saya, Dan," ucap Reno kepada Kapolsek. Sejenak Kapolsek hanya diam. Terlihat dari raut wajahnya ia tengah berpikir keras. Lalu Kapolsek bertanya kepada Reno, "Memangnya dengan cara apa kamu melidiknya, Ren? Kamu saja masih baru di sini. Gimana kamu mau melidiknya? Sedang dipanggil dan diperiksa saja dia tak mengaku," ucap Kapolsek ragu kepada Reno. "Siap, izin, Dan. Justru karena saya masih baru di sini dan belum banyak orang yang kenal dengan saya akan melidiknya dengan cara undercover, Dan," tutur Reno berusaha menjelaskan dan meyakinkan bahwa ia pasti bisa. "Baiklah, kalau begitu saya akan buatkan surat perintahnya dan persenjataannya. Semoga berhasil." Demikian ucap Kapolsek yang pada akhirnya menyetujui ide Reno. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah pihak kepolisian dapat mengungkap kasus terbunuhnya Hendra? Jangan kemana-mana, ikuti terus kisah selanjutnya, yaitu Dialah Pembunuhku bagian 2. Terakhir, Kang Asep haturkan banyak terima kasih atas waktunya dan Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.